Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Ya, jumpa lagi bersama saya Ribu Tawani di Halo Kota Batik tentunya. Sore ini gimana? Cerah ya suasananya di Kota Pekalongan. Bagaimana juga dengan suasana hati Anda? Semoga aja cerah hari ini ya. Dan tentu dengan kecerahan itu Anda bisa bersenang-senang dengan keluarga, berbahagia bersama keluarga. Tapi ada satu kata yang menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang apa itu kebahagiaan dan bagaimana kemudian kita menjalani hidup. Ya, kehidupan itu seperti naik sepeda. Nah, kita membutuhkan keseimbangan agar bisa meluncur dengan kencang dan penuh antusias. Nah, itulah dia kehidupan. Dan bicara tentang kehidupan, tentu selalu ada orang istimewa di samping kita. Baik, melengkapi kebutuhan informasi Anda, kali ini kami hadirkan kembali untuk Anda berbicara tentang pendamping. Pasti laki-laki butuh wanita. Baik, 17 Maret adalah salah satu hari yang istimewa bagi wanita tangan besi, Golda Meir, pemimpin Israel. Nah, seperti apa ceritanya? Kita simak di RE hari ini. Baik, menit ke-21 sudah, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik, dan itu artinya saya harus kembali ke ruang Gateway Keeper terlebih dahulu untuk menjumpai Ines. Ines, gimana kabar, Nes? Alhamdulillah sehat, Ribu. Nes, kalau dengar cerita tentang wanita tangan besi Golda Meir, kamu sebagai wanita gimana rasanya? Merasa disanjung atau merasa tertantang untuk menjadi wanita yang kuat gitu? Merasa tersanjung karena semua wanita itu kuat, Ribu. Oh gitu ya. Jadi bener ya kata Baby Romeo. Oke, Nes, infonya apa nih? Baik, Ribu dan juga kawan, informasi pertama dilansir dari Radar Pekalongan. Ya, tanggal 17 Maret 2020, tanggal 17 Maret ya, ternyata selain menjadi hari penting bagi Golda Meir ya, ini juga kalau kita membaca masa lampau, ternyata ada nih peristiwa menarik di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya Perjanjian Salatiga. Nah, Perjanjian Salatiga ini adalah perjanjian antara VOC, pewaris Mataram diwakili antara VOC dengan pewaris Mataram diwakili oleh Pakubuwono III, kemudian Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said yang terjadi pada tanggal 17 Maret 1757. Nah, perjanjian ini ditandatangani di Gedung Pakuwon di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 1 Salatiga, Jawa Tengah. Nah, apa sih isi perjanjian tersebut? Nah, penasaran? Nah, tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik dan masih di Halo Kota Batik tentunya. Ya, berbicara tentang masa lampau, kita akan selalu menganggap bahwa masa lampau adalah sesuatu yang ada di seberang sana. Bener gak sih seperti itu? Oke, ada pusakata di seberang sana. Ya, BCL featuring Diskoria Lalil Manino ya. Badai telah berlalu. Kalau lihat video klipnya sih keren ya, karena di situ ada aktris senior Christina Hakim yang menjadi bintangnya. Oke. Dan ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik. Anda masih bisa bergabung ya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 085542200912. Ya, berbicara tentang, nah tadi sudah saya singgung mengenai Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757. Berarti berapa tahun? Susah ngitungnya ya. Silakan deh ambil kalkulator gitu ya. Berapa kira-kira? Berarti sekitar 200-an tahun yang lalu ya. 200 tahun. Kalau ini oke deh. 200 tahun lebihnya 50 46. 200 tahun 46. Oke, 246 tahun yang lalu. Nah, Perjanjian Salatiga ini ditandatangani di Gedung Pakuwon di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 1 Salatiga, Jawa Tengah. Isinya adalah Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyowo mendapatkan
sebagian wilayah dari kekuasaan Kasunanan Surakarta yang dikuasai oleh Pakubuwono III. Nah, sehingga sejak saat itu wilayah Mataram terpecah menjadi 3 wilayah, yakni Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegoro. Nah, itu dia perjanjian. Dan seperti dilansir kompas.com, setelah Sultan Agung wafat, kerajaan Mataram ini mulai mengalami pergolakan besar pada waktu itu. Nah, pewaris tahta Sultan Agung saat itu Amangkurat II rupa-rupanya telah bekerja sama dengan VOC untuk meredam salah satu pemberontakan yang terjadi. Nah, berawal dari hubungan kerjasama tersebut, VOC kemudian ikut campur dalam urusan internal di Kasultanan Mataram. Ya memang ya, di era itu VOC sebenarnya mulai berubah cara berpolitiknya, karena yang tadinya hanya untuk perdagangan terus kemudian berubah, mereka turut campur dalam politik kenegaraan di kerajaan pada waktu itu. Mereka ya pura-puranya jadi penasehat atau menjadi konsultan dalam politik, tapi pada akhirnya mereka kemudian merangsek masuk ke dalam kekuasaan yang diselenggarakan di kerajaan Mataram pada waktu itu. Nah, pada tahun 1746, salah satu pemberontakan yang terkenal ini dilakukan oleh Raden Mas Said, keponakan Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Namun, pada tanggal 13 Februari 1755, perlawanan Pangeran Mangkubumi ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti. Nah, melalui Perjanjian Giyanti ini, kerajaan Mataram dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Nah, selanjutnya Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang memimpin Kasultanan Yogyakarta. Nah, dan adanya Perjanjian Giyanti yang membelah kerajaan Mataram menjadi 2 ini membuat Raden Mas Said merasa kecewa. Nah, setelah itu dia terus-menerus melakukan perlawanan kepada Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan juga VOC. Nah, VOC pada waktu itu merasa kewalahan untuk meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said dan memilih menawarkan jalan damai. Nah, akhirnya Raden Mas Said kemudian menerima tawaran damai dari VOC dan dilakukanlah Perjanjian Salatiga. Nah, Perjanjian Salatiga sendiri ini kawan, pihak yang terlibat dalam perjanjian diantaranya adalah VOC, Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono III, Raja Kasultanan Yogyakarta Hamengkubuwono I, dan juga Raden Mas Said. Itu ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757. Nah, ini adalah salah satu, ya kalau kita belajar sejarah itu sebenarnya ada untungnya juga, banyak untungnya sekali, karena kita akan tahu persis bagaimana kemudian sejarah pergolakan di Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang apa yang sudah ada hari ini, memang segalanya masih belum sempurna. Seperti kata Once, tak sempurna.